untuk aksi unjuk rasa yang super damai. Pemirsa, sebelum jeda kami membahas terkait ada khawatiran bahwa aksi 212 ini akan ditunggangi dan mengarah ke aksi makar yang lebih mengarah ke politik. Bang Rey pernah mengatakan jika demo 212 ini tidak lagi fokus pada kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok, tapi lebih fokus pada hal-hal yang besarnya muatan politik. Apa maksud dari pernyataan Abang? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat ya antara 411 dengan 211 ya. 212. 212. Di 411 itu kan murni adalah penegakan hukum. Kan kira-kira itu. Di 212 memenjarakan Saudara Ahok karena sudah ditetapkan sebagai tersangka kan. Itu pertama. Nah, yang kedua adalah kita lihat aja model-model dialog yang dilakukan misalnya seperti sekarang gitu ya. Dari aksi tengah lapangan pindah sekarang ke Monas dan seterusnya gitu ya. Nah, yang ketiga saya sebut sebagai tidak lagi murni sebagai tuntutan adalah karena sebetulnya kan kalau dilihat dari semua proses-proses yang terjadi ini adalah proses di mana kita sampai pada kesimpulan bahwa kasus ini harus menjadi yang lebih utama diprioritaskan oleh polisi. Kan kira-kira gitu. Dan itu terjadi. Menjadi memang kasus yang terjadi diprioritaskan. Kan nggak pernah ada kasus 2 minggu selesai. Gelar perkara terbuka dibuat. Kemudian hanya sekitar 10 hari setelah gelar perkara kasus diserahkan kepada kejaksaan karena sudah dianggap P21 gitu. Padahal kalau Anda teliti lagi misalnya di Polda DKI Jakarta itu seingat saya menurut laporan Kompolnas ya, menurut laporan Kompolnas tahun 2015 ada sekitar 7.000 kasus yang masih tertunggak. Nah, ini kalau kita lihat dalam skala yang lebih makro, yang lebih besar gitu. Nah, ini kan memang proses yang sudah dijalankan yang lebih cepat dibanding yang lain. Anda bisa bayangkan 2015 itu ada sekitar 7.000 itu di DKI. Kita belum bicara Jawa Barat, belum Sulawesi, macam-macam. Skala nasional ya. Skala nasional ya, kasus-kasus yang tertunggak di kepolisian gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara pada aspek soal apa istilahnya itu ya, keadilannya, nah ini bagaimana kita berbicara pada 7.000 kasus yang tertunggak ini. Nah, seterusnya meskipun sebetulnya kasus Ahok diistimewakan. Kenapa? Artinya kasus Ahok diistimewakan. Kasus Ahok ini diistimewakan. Nah, itu yang saya sebut tadi. Jadi diistimewakan dalam pengertian apa? Dalam pengertian prosesnya. Karena itu sudah ada 2 minggu. Ini akan jadi jurisprudensi kita loh, bahwa kasus itu bisa ditentukan batas waktunya. Pak Permadi tadi mengatakan ada kekhawatiran atau meragukan kinerja dari kejaksaan sendiri. Tanggapan Bang Rey seperti apa? Tadi Pak Permadi mengatakan bahwa dia meragukan kinerja dari kejaksaan. Itulah makanya penting untuk terus-menerus kita kawal kan. Karena kita tahu bahwa kejaksaan ini kan juga pihak memang berlatar belakang partai politik ya. Dan yang kedua adalah pentingnya kita dalam posisi yang begitu, misalnya Pak Permadi, supaya ada tetap fokus perhatian kepada kinerja kejaksaan gitu. Tapi dugaan saya dengan perhatian yang publik yang begitu besar ya, tentu saja kejaksaan tidak mungkin lagi melakukan tindakan-tindakan yang yang mungkin akan dapat mengundang ya apa istilahnya itu ya keributan politik. Oke, kemudian atau keributan respon negatif terhadap mereka gitu. Kemudian terkait aksi makar ini, Pak Permadi salah satu yang dituding katanya menginisiasi aksi makar. Betul seperti itu? Ya. Ada pertemuan seperti itu? Untuk kedua kalinya saya kena fitnah. Saya dituding melakukan makar rapat di rumah Rahmawati bersama Habib Rizik, Jenderal Joko Santoso, Jenderal Tiasno, dan lain-lain. Saya belum pernah ke rumah Rahmawati, tidak tahu di mana rumahnya. Juga di rumah Jenderal Joko Santoso, saya tidak pernah. Saya tidak ketemu Habib Rizik itu sudah hampir 2 tahun. Kenapa sekarang saya dimasukkan? Karena saya membuat satu YouTube yang kenceng. Jadi saya menjadi sasaran tembak. Bagaimana saya dituduh makar? Mau mendirikan partai Islam, mau mendirikan negara Islam Indonesia. Saya ini orang kejawen. Saya bukan orang Islam. Gimana saya bisa mendirikan partai Islam? Saya seorang nasionalis, penyambung lidah Bung Karno. Saya selama ini berada di partai PDI Perjuangan. Saya keluar karena PDI Perjuangan melakukan tidak sepaham perubahan undang-undang dasar. Saya keluar, masuk Gerindra. Karena Gerindra mempertahankan undang-undang dasar yang asli. Nah, saya di Partai Nasional, kenapa saya dikaitkan dengan negara Islam Indonesia? Sejak semula saya menentang perpecahan negara Islam Indonesia, DITII,
PRRI semesta, semua saya tentang. Jadi ini laporan-laporan yang asal Bapak senang dan terus terang saja cari muka. Kalau sampai Kapolri percaya laporan-laporan demikian, hancurlah negara ini. Ya. Oke. Saya setuju. Makanya menurut saya kalau istilah makar itu istilah yang berlebihan. Ya. Jadi bisa dibilang safari-safari politik Presiden Joko Widodo dari mulai ke tokoh-tokoh partai, kemudian tokoh Islam, kemudian ke markas besar pasukan elit dan menyerukan persatuan di atas segala-galanya dan lain sebagainya. Apakah itu dinilai berlebihan atau justru menimbulkan kekhawatiran di masyarakat? Kalau itu sih ya biasa-biasa saja. Ya tentu setelah melihat peristiwa 411 beliau melakukan konsolidasi baik politik, organisasi macam-macam itu sah-sah saja. Itu kan memang bagian dari apa istilahnya itu ya. Kewenangan yang ada pada dirinya ya, mempersatukan, mempererat macam-macam gitu. Tetapi bahwa aksi 211 misalnya dicurigai ya akan dimanfaatkan oleh kelompok makar itu menurut saya berlebihan. Pertama, polisi kita ini sepertinya belum berubah kalau menghadapi aksi-aksi massa yang besar seperti itu. Jangankan aksi massa yang besar, kadang-kadang 2-3 orang, 4 orang ketemu juga mereka bisa stempel kok. Yaitu mau melakukan makar dan sebagainya. Ya oleh karena itu memang pada tingkat tertentu ya istilah makar yang dipakai polisi itu sudah seperti apa ya ucapan yang terlalu biasa diungkapkan ya terhadap kelompok-kelompok tertentu yang mau melakukan aksi bla 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 gitu. Itu pertama. Nah, yang kedua, meskipun menurut saya tensi dari aksinya mungkin tidak sehebat 411 tapi lebih pada berdimensi mungkin adalah politik gitu. Tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk mengatakan bahwa ada kemungkinan makar di dalam aksi 211. Yang ketiga, makar itu dalam pengertian konstitusional ya, dalam pengertian konstitusional. Kalau yang dianggap makar itu adalah keinginan mengganti rezim, itu sah di negara yang demokratik. Apa yang ditakutkan? Bahwa kemudian orang yang mau melakukan pergantian rezim itu melakukan pelanggaran hukum, yaitu ditindak. Jangankan mau makar kan, kita aja jalan di tengah jalan karena melanggar hukum ya ditindak dan sebagainya. Itu intinya gitu. Nah oleh karena itu ya kita berharaplah ke depan bahwa pihak kepolisian tidak terlalu mudah dan cepat untuk mengambil satu ungkapan yang justru bukan menenangkan publik, tapi justru menambah perdebatan gitu. Nah, apalagi saya ingin menambah ya. Saya ini pelaku demo 50 tahun, tertua saya. Sampai hari ini pun saya masih melakukan demo. Sejak Pak Harto muncul pertama saya sudah demo. 50 tahun di jalanan. Saya tahu persis kalau tuduhan makar itu ditujukan kepada kita salah. Kami juga bisa menuduh golongan lain yang kadang-kadang disponsori oleh polisi melakukan juga. Sebagian besar demo-demo yang saya lakukan dari Aceh sampai Ambon, itu provokatornya kebanyakan oknum polisi. Ketika saya diadili, yang teriak-teriak, gantung Permadi, bunuh Permadi, itu polisi berpakaian polisi. kasus penistaan. Hakimnya tidak berani menegur. Pada kasus penistaan itu. Iya. Jadi memang aneh. Banyak seperti saya sudah berpengalaman melakukan inspeksi. Polisi kok tidak ada di depan kampus. Polisinya di mana ini? Ternyata kita cari pakai motor, polisinya di depan pertokoan. Saya tahu, pasti polisi akan bakar toko. Betul, ketika demo lewat di situ, yang ngelempar toko ya polisi dulu. Supaya mahasiswa terpancing rame-rame ngelempar toko, bisa ditangkap, bisa digebukin. Oke, Bang Ray, closing statement. Apakah demo 212 ini masih perlu dilakukan atau memang kita setuju hanya berdoa bersama, aksi damai bersama, aksi super damai bersama? Apapun ekspresi orang ya, nggak boleh dilarang. Silakan saja. 212 jalan, mungkin 34, 116, silakan. Itu hak yang dijamin oleh konstitusi. Oke. Nah, yang nggak boleh itu adalah ya kita berlebihan menyikapinya. Itu intinya, sampai misalnya istilah makar bla bla gitu. Oke. Biarkan saja itu jalan, biarkan juga publik nanti akan menilai. Oke, closing statement Pak Permadi. Apakah aksi 212 ini masih perlu dilakukan dan masih menyorakan agar Ahok ditahan seperti itu? Saya ada dua pendapat yang sangat mengerikan. Satu, saya menghargai kesepakatan Kapolri, MUI, dan GMFP. Itu bagus yang 4. Tapi yang disebut Habib Rizik terakhir, itu sangat mengerikan. Saya khawatir. Yang mana Pak Permadi? Karena Habib Rizik mengatakan bahwa GMP tetap menuntut Ahok harus ditahan. Kalau tidak. Itu bukan kesepakatan. Itu pendapat GMP. Tuntutan ya, itu berarti tuntutan. Sementara Kapolri, Ahok tidak bisa ditahan. Oke. Jadi ini pertentangan yang tidak bisa terselesaikan.
Oke, kita negara demokrasi yang memang orang masing-masing mempunyai pendapatnya masing-masing. Iya. Tapi yang penting adalah meski tetap ada aksi damai, aksi super damai 212 tetap dilaksanakan. Tapi kita semua berharap tidak akan merusak Bhinneka Tunggal Ika Indonesia seperti itu. Baik, pemirsa, saya Anissa Dasuki pamit dan kita berharap demo yang akan berlangsung pada hari Jumat berlangsung damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.